Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Nah, jadi pada video sebelumnya kita itu telah belajar mengenai current liabilities. Untuk video ini kita akan belajar mengenai contingent liabilities and provision. Nah, teman-teman udah pada semangat belum belajarnya? Saksikan terus ya videonya, simak sampai akhir. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari contingent liabilities atau yang biasa disebut dengan kewajiban bersyarat. Definisi dari kewajiban bersyarat ini merupakan hutang yang jumlah dan kapan waktu pembayarannya itu belum bisa dipastikan oleh perusahaan. Karena apa? Karena bergantung pada peristiwa di kemudian hari. Jadi, contingent liabilitas ini sifatnya adalah hutang yang belum pasti karena belum diketahui bergantung dengan peristiwa atau kejadian selanjutnya. Contoh dari contingent liabilitas ini adalah misalnya adalah hutang karena gugatan di pengadilan. Nah, hutang karena gugatan di pengadilan ini kan sifatnya itu belum pasti, bergantung dengan keputusan pengadilan. Setelah keputusan pengadilan itu dikeluarkan, maka baru akan diketahui. Sementara untuk saat ini, karena putusan pengadilan belum diketahui, maka jumlah uang yang harus dikeluarkan dan kapan waktu pembayarannya belum bisa dipastikan. Next, kita akan membahas mengenai akuntansi kewajiban bersyarat, bergantung pada tingkat keterjadiannya. Nah, teman-teman, jadi contingent liabilitas ini memiliki 4 tingkatan yang berbeda, yang mana itu bergantung pada tingkat keterjadiannya. Yang pertama itu ada remote. Nah, remote ini dapat diartikan sebagai contingent liability yang tingkat keterjadiannya rendah, yaitu hanya sebesar kurang dari 5%. Nah, maka karena tingkat keterjadiannya ini rendah, maka perlakuan akuntansinya itu diabaikan atau tidak diperlukan. Tidak perlu ada jurnal, tidak perlu ada pengakuan, dan tidak perlu ada pencatatan. Nah, untuk tipe yang kedua kita sebut dengan possible. Nah, possible ini merupakan contingent liability atau kewajiban bersyarat yang memiliki tingkat keterjadian lebih dari 5%. Namun, kurang atau sama dengan 50%. Untuk perlakuan akuntansi dari possible ini, yaitu cukup kita ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu yang untuk possible. Nah, selanjutnya, untuk yang dua ini, yaitu probable dan juga virtual certain, itu dikategorikan sebagai provision. Ingat ya teman-teman, dikategorikan sebagai provision. Nah, yang pertama itu ada probable. Jadi probable ini memiliki tingkat keterjadian yaitu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu adalah kita adanya pengakuan, kita akui, terus kita ukur nilainya, ukur dari nilai kewajiban bersyarat tersebut, kita catat dan kita ungkapkan dalam laporan keuangan. Itu untuk yang probable. Probable ini kalau bahasa Indonesianya disebut dengan mungkin terjadi atau kewajiban bersyarat yang mungkin terjadi. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu virtual certain. Nah, virtual certain ini memiliki tingkat keterjadian yaitu lebih dari 90% namun kurang dari 100%. Nah, kenapa kurang dari 100%? Karena kalau sudah 100% itu bukan lagi kewajiban bersyarat namanya, tapi disebut dengan kewajiban pasti. Teman-teman tahu nggak apa sih kewajiban pasti itu? Kewajiban pasti itu adalah kewajiban yang jumlah,
dan kapan waktu pembayarannya itu sudah bisa diketahui oleh perusahaan. Sementara kalau yang bersyarat ini kan belum bisa diketahui oleh perusahaan. Nah, virtual certain ini bisa disebut juga dengan kewajiban bersyarat hampir pasti terjadi. Nah, bisa dilihat bahwa tingkat keterjadiannya itu besar, yaitu lebih dari 90% dan kurang dari 100%. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri, sama dengan probable tadi, yaitu kita akui adanya kewajiban bersyarat ini, kita ukur berapa nilainya, kemudian kita catat dan kita ungkapkan dalam laporan keuangan. Oke, next membahas tentang penyebab munculnya kewajiban bersyarat. Nah, kewajiban bersyarat atau kontingen liabilitas ini bisa muncul karena dua hal. Yang pertama itu adalah karena adanya faktor hukum. Jadi, kewajiban bersyarat itu bisa muncul karena adanya faktor litigasi. Dapat berupa pemutusan pengadilan yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya itu, misalnya, perusahaan sedang digugat di pengadilan karena terindikasi telah melakukan pencemaran lingkungan dan dituntut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Maka dalam kasus ini kan bisa saja perusahaan itu kalah dalam pengadilan. Dan yang menjadi pertanyaan, seberapa besar tingkat kekalahan yang akan terjadi nantinya. Maka yang berhak ataupun yang mengetahui hal tersebut adalah pengacara. Jadi kita sebagai perusahaan harus bertanya kepada pengacara. Jika pengacara tersebut mengatakan tingkat kekalahan adalah 3%, maka cukup kita abaikan kewajiban bersyarat tersebut. Namun, kalau tingkat kekalahan kita itu adalah 80% misalnya, maka harus kita antisipasi dengan cara membuat jurnal penyesuaian dengan memunculkan beban kontingensi di debit dan juga kewajiban kontingensi di kredit. Itu contoh dari hukum. Jadi contoh penyebab dari hukum ini adalah misalnya dari pemutusan pengadilan atau putusan pengadilan berupa gugatan. Nah, yang kedua itu adalah karena konstruktif. Jadi kewajiban bersyarat ataupun kontingen liabilitas ini bisa muncul karena adanya kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Misalnya, contohnya itu seperti Christian Dior. Nah, Christian Dior ini membuat kebijakan jika seandainya produk fashion yang mereka jual itu cacat ataupun tidak memenuhi standar kualitas, maka konsumen yang membeli itu berhak untuk mengembalikan. Nah, konsumen yang mengembalikan ini nantinya akan diberi suatu ganti rugi atau uang ganti rugi gitu. Nah, uang ganti rugi inilah yang nantinya dapat diakui oleh perusahaan sebagai kewajiban bersyarat karena belum pasti seberapa banyak orang yang akan mengembalikan produk tersebut. Nah, itu merupakan dua penyebab. Next, kita akan membahas mengenai macam-macam dari provision. Nah, jadi teman-teman, provision itu ternyata banyak macamnya. Di sini ada 6, ada lawsuit, ada warranties atau biasa disebut dengan garansi. Lawsuit ini hukum ya. Kalau udah tuh ada consideration payable, ada environmental atau dikenal dengan istilah pengaruh lingkungan, ada onerous contract atau kontrak yang sifatnya itu membebani atau memaksa, dan juga ada restructuring, yaitu kebijakan perusahaan yang memutuskan untuk dapat menata kembali perusahaannya. Nah, dari keenam macam-macam provision ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu ada lawsuit. Jadi, yang dimaksud dengan lawsuit ini adalah provision yang mungkin muncul karena adanya litigasi hukum. Nah, contohnya tadi, kayak yang putusan pengadilan tadi. Jadi, provisionnya itu mungkin muncul kalau misalnya perusahaan ternyata kalah dalam putusan pengadilan. Jadi, diwajibkan untuk membayar uang gugatan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh si penggugat. Itu contoh dari lawsuit. Jadi provisionnya bisa muncul karena pengaruh dari hukum.
Kemudian, terkait dengan loss with tadi, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan apakah provision tersebut akan kita akui atau tidak. Nah, 3 hal tersebut yang pertama itu adalah apakah kemungkinan kewajiban ini akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun atau periode sekarang. Jadi, kalau misalnya kontingen liabilitasnya itu tidak bisa diukur ataupun tidak terjadi pada periode sekarang, maka jangan dulu kita akui sebagai kewajiban bersyarat. Kalau misalnya dia belum terjadi dan belum dapat diukur pada periode saat ini. Kemudian yang kedua itu apakah ada kemungkinan membawa unfavorable outcome ataupun kerugian. Jadi kalau misalnya kewajiban bersyarat tersebut ternyata membawa kerugian bagi perusahaan, maka harus kita akui sebagai provision atau kewajiban bersyarat. Namun kalau misalnya ternyata dia tidak memiliki pengaruh, namun kalau misalnya ternyata dia tidak memberikan kerugian kepada perusahaan, maka cukup kita abaikan saja. Karena itu termasuk ke dalam contingent liabilities yang di bawah 5%. Kemudian, hal yang harus kita perhatikan yang ketiga itu adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan estimasi yang rasional. Jadi, kalau misalnya ada kewajiban bersyarat ataupun contingent liabilities, perusahaan itu harus dapat melakukan estimasi yang sifatnya rasional dan handal. Nggak boleh langsung nebak-nebak aja gitu. Harus nanya kepada ahlinya. Misalnya kayak putusan pengadilan tadi, maka harus kita tanyakan kepada orang yang ahli, yaitu misalnya pengacara. Kita tanya, berapa persen kekalahan kita? Kalau misalnya dia bilang, persentase kekalahan kita itu adalah sebesar 80% dan dendanya itu adalah 80 juta, maka harus kita akui 80 juta itu menjadi contingent liability kita. Sementara kalau misalnya si pengacara ini tadi mengatakan kalau tingkat kekalahan kita itu hanya 2%, maka denda sebesar 80 juta ini tidak perlu kita akui. Atau cukup kita abaikan saja. Itu hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pengakuan provision. Teman-teman, sedikit tambahan dari 3 hal ini, jadi ada 2 hal tambahan yang juga harus diperhatikan untuk menentukan apakah provision itu harus kita akui atau tidak. Yang pertama itu adalah apakah kejadian seperti gugatan ini mungkin dapat diproses oleh pengadilan atau tidak. Kalau misalnya ternyata gugatan ini tidak dapat diproses oleh pengadilan, maka provisionnya tidak perlu kita akui atau tidak perlu kita apa-apakan karena proses hukumnya ternyata tidak berlanjut. Nah, yang kedua, yang juga harus kita perhatikan, jika misalnya ternyata gugatan tersebut dapat dibawa ke pengadilan dan dapat diproses, maka yang menjadi hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah berapa persen tingkat kekalahan yang akan kita alami dan berapa besar kerugian yang akan kita tanggung. Misalnya tingkat kekalahannya itu ternyata di bawah 5%, maka tidak perlu ada penjurnalan, tidak perlu ada pengakuan, tidak perlu ada pencatatan. Kita cukup mengabaikan kewajiban bersyarat tersebut. Namun, kalau misalnya ternyata kewajiban bersyaratnya itu lebih dari 50%, yaitu kategori probable atau hampir pasti, maka harus kita akui itu sebagai kewajiban bersyarat kita. Jadi, kita juga akan mempelajari mengenai jurnal saat mengakui adanya provision pada tingkat probable atau pada tingkat yang mungkin terjadi. Dan perusahaan itu harus membayar ganti rugi. Nah, jurnal terkait ini yang pertama itu adalah kita harus mengakui adanya loss with loss. Kenapa kita harus mengakui adanya loss with loss di debit? Itu karena pada saat kita membayar ganti rugi, tentunya itu akan mengeluarkan cash dan membuat perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, itu yang di posisi debit. Sementara untuk yang di posisi kredit adalah loss with liability. Kenapa loss with liability? Karena kerugian ini belum kita bayarkan secara tunai, sehingga akun yang kita pakai adalah loss with liability dulu, atau kewajiban bersyarat karena
adanya proses gugatan atau hukum tadi. Ini dikreditkan. Nah, perlu teman-teman ketahui, ternyata akun loss with loss ini nantinya akan mempengaruhi laba. Karena ini sifatnya kerugian, sehingga dia mempengaruhi laba yang membuat laba perusahaan itu berkurang atau semakin kecil. Kemudian, kita lanjut ke akun yang kedua, yaitu warranty provision. Nah, warranty ini mungkin udah nggak asing lagi sama teman-teman. Jadi, warranty ini bisa dikatakan sebagai garansi. Gitu. Untuk definisi dari warranty provision itu adalah provision yang mungkin muncul karena perusahaan itu memberikan suatu garansi kepada para pelanggan ataupun customer atas adanya penjualan produk atau pemberian jasa yang dilakukan. Contoh mudah dari garansi ini misalnya yaitu teman-teman pernah mungkin membeli motor merek Honda. Nah, saat teman-teman membeli motor merek Honda ini, teman-teman juga sekaligus mendapatkan garansi berupa gratis melakukan ganti oli selama 1 tahun. Nah, itu merupakan contoh bentuk dari garansi yang sifatnya gratis ataupun include di dalam produk. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis garansi. Jadi, teman-teman, ternyata garansi ini memiliki dua tipe yang berbeda. Ada yang sifatnya insurance type warranty, dan juga ada garansi yang sifatnya itu service type warranty. Nah, dari kedua ini pasti bedanya. Jadi, bedanya kalau insurance type warranty ini sifatnya itu include di dalam produk, sehingga dia itu gratis, diberikan secara gratis oleh perusahaan yang menjual atau yang memberikan. Sementara kalau service type warranty ini sifatnya bayar. Jadi garansinya itu di luar dari produk. Kalau teman-teman mau mendapatkan service type warranty ini, teman-teman harus membayar atau memberikan uang tambahan kepada perusahaan agar bisa mendapat service type warranty. Kata kuncinya itu intinya kalau service type warranty itu dia berbayar. Sementara kalau insurance type warranty dia itu gratis. Itu kata kunci untuk membedakan dua jenis ini. Kalau contoh dari insurance type warranty tadi, kayak misalnya ganti oli tadi, dia kan gratis tuh, langsung include di dalam produknya. Ketika teman-teman membeli motor Honda, teman-teman juga diberikan garansi untuk dapat mendapatkan layanan gratis ganti oli. Sementara contoh untuk service type warranty ini adalah bisa melalui kartu garansi yang sifatnya itu berbayar. Jadi ketika teman-teman menginginkan tambahan garansi di luar dari garansi yang gratis tadi, maka teman-teman harus memberikan tambahan uang kepada perusahaan. Nah, kemudian kita lanjut membahas mengenai jurnal untuk mencatat adanya penjualan produk yang disertai garansi yang sifatnya itu gratis. Insurance tadi gratis ya. Jadi, jurnal untuk mencatat adanya penjualan produk oleh perusahaan yang disertai dengan garansi yang gratis itu pertama, perusahaan akan mendebit akun cash. Karena kan ketika terjadi penjualan yang sifatnya tunai, maka perusahaan akan menerima uang ataupun cash. Kalau misalnya pembelian itu ternyata secara kredit, maka akun yang didebit adalah akun receivable. Karena ini tunai, maka itu yang didebit adalah cash. Kemudian, perusahaan juga akan mendebit akun warranty expense untuk mengakui adanya beban garansi. Kemudian, karena garansi itu belum diberikan kepada pelanggan, maka perusahaan juga akan mengkredit akun warranty liability, yang mana berarti di sini perusahaan mengakui adanya hutang garansi kepada pelanggan. Kemudian, yang terakhir, perusahaan akan mengkredit adanya sales revenue atas penjualan yang telah dilakukan, karena produk itu ternyata sudah diserahkan kepada pelanggan, sehingga harus diakui sebagai sales revenue ataupun pendapatan. Kemudian next
adalah jurnal untuk mencatat adanya pemberian garansi kepada pelanggan. Nah, di jurnal sebelumnya kita itu baru mencatat adanya beban garansi, tetapi garansinya belum kita berikan. Nah, di jurnal yang kedua ini kita akan mencatat bahwa ternyata garansi itu telah kita berikan. Maka yang pertama itu adalah kita harus mendebitkan akun warranty liability. Kenapa kita debitkan? Karena pada saat garansi itu sudah kita berikan, maka otomatis kewajiban kita, yaitu berupa garansi, pasti berkurang. Kemudian, untuk akun yang dikreditkan itu adalah akun cash, inventory, dan accrued payroll. Nah, kenapa ada banyak akun? Karena bisa saja kan pada saat kita memberikan garansi kepada pelanggan, kita itu melibatkan banyak elemen, misalnya seperti garansi servis ganti oli, gitu kan. Nah, pada saat melakukan servis ganti oli, kita itu tentunya yang pertama itu memakai montir atau memakai karyawan. Nah, karyawan itu karena kita melibatkan karyawan, maka otomatis karyawannya harus kita beri gaji ataupun upah. Maka terpakailah akun cash ini. Terus yang kedua itu pada saat kita melakukan pergantian oli tadi, maka oli kita yang ada di gudang itu otomatis berkurang. Makanya akun inventory-nya juga kita kreditkan. Nah, untuk accrued payroll ini itu adalah yang terakhir itu adalah accrued payroll. Nah, jadi misalnya kalau karyawan itu ternyata pada saat melakukan servis oli sudah lewat dari jam kerjanya, maka akan diakui perusahaan sebagai lembur. Nah, kemudian kita akan membahas juga mengenai jurnal untuk mencatat adanya penjualan produk yang disertai garansi, namun dalam hal ini garansinya itu yang sifatnya yang kedua, yaitu yang berbayar. Kalau tadi gratis, yang ini yang berbayar. Nah, akunnya yang pertama itu adalah kita mendebitkan akun cash, karena kita menjualnya secara tunai. Kalau misalnya kita menjual secara kredit, yang kita debitkan adalah akun receivable. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau pada garansi yang sifatnya berbayar ini, akun yang kita kreditkan itu adalah unearned warranty revenue. Sementara untuk beban garansi dan juga hutang garansi tidak perlu dipakai. Kita hanya mengakui adanya unearned warranty revenue. Kita kreditkan. Kemudian sales revenue juga kita kreditkan. Sales revenue ini kita akui, berarti kita mengakui adanya pendapatan atas penjualan. Nah, kenapa unearned warranty revenue ini juga muncul? Karena kan garansinya itu belum kita berikan, tapi kita sudah menerima uang duluan. Kan garansi dari service warranty ini sifatnya berbayar kan, tetapi garansinya belum kita berikan. Jadi harus kita akui sebagai pendapatan garansi diterima di muka. Kemudian kita lanjut mencatat untuk jurnal setelah garansi itu diberikan kepada pelanggan. Nah, ketika garansi yang sifatnya berbayar ini sudah kita berikan kepada pelanggan, maka akun dari unearned warranty revenue itu harus kita debitkan. Kenapa kita debitkan? Karena saldo normal dari unearned warranty revenue ini adalah kredit. Ketika kita memberikan, maka otomatis kita mencatatnya di posisi debit. Nah, kemudian karena garansinya itu sudah kita berikan, maka kita mencatatnya sebagai pendapatan garansi, yaitu di posisi kredit. Nah, lanjut ke akun yang ketiga, yaitu ada consideration payable. Nah, untuk consideration payable ini dapat diartikan sebagai provision yang mungkin muncul karena perusahaan itu ternyata memutuskan untuk memberikan hadiah. Nah, kata kunci dari consideration payable ini adalah hadiah. Memberikan hadiah kepada pelanggan karena suatu hal, misalnya untuk meningkatkan penjualan produk. Contoh dari consideration payable ini mungkin udah nggak asing lagi sama teman-teman. Misalnya kayak produk deterjen gitu. Nah, produk deterjen ini membuat suatu keputusan ataupun kebijakan di mana setiap pembelian 20 bungkus deterjen itu diberikan 1 piring cantik.
sebagai hadiah. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai jurnal untuk mencatat adanya pembelian hadiah yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu memutuskan untuk melakukan pemberian hadiah kepada para pelanggan, maka perusahaan juga harus menyiapkan hadiah tersebut. Nah, dalam menyiapkan hadiah ini, perusahaan tentunya akan melakukan pembelian persediaan hadiah. Nah, pembelian persediaan hadiah ini melibatkan akun yang namanya premium inventory. Nah, maka akun premium inventory-nya ini akan didebitkan senilai berapa hadiah yang disiapkan tadi. Kalau misalnya hadiah yang disiapkan adalah 200, harga perolehannya adalah $1, maka premium inventory-nya akan dinilai sebesar $200. Nah, untuk cash-nya kita kreditkan, karena ketika kita membeli hadiah, otomatis ada uang yang dikeluarkan. Sehingga akun cash-nya kita kreditkan juga sebesar hadiah yang kita beli tadi. Nah, kemudian ada jurnal untuk mencatat ketika terjadi penjualan, dan kita juga melakukan estimasi hadiah yang nantinya akan diberikan. Nah, jadi ketika kita mencatat adanya penjualan, kita akan mendebit adanya akun cash. Karena misalnya ini penjualnya tunai. Kalau penjualannya tunai, kita mencatat adanya penerimaan cash, sehingga akun cash kita debitkan. Kalau misalnya penjualannya itu sifatnya kredit, maka akun yang kita debitkan di sini adalah akun receivable atau piutang usaha. Kemudian kita juga akan mendebitkan adanya premium expense untuk mengakui adanya beban karena pemberian hadiah tadi. Kemudian akun yang ketiga adalah akun sales revenue kita kreditkan, yaitu kenapa kita kreditkan? Karena ketika kita melakukan penjualan dan barang itu sudah kita serahkan, maka harus kita akui sebagai pendapatan. Kemudian karena hadiah tersebut ternyata belum kita berikan, karena baru kita estimasi berapa besarnya, akan kita akui dulu sebagai premium liability atau hutang karena adanya pemberian hadiah tadi. Makanya akun premium liability ini kita kreditkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah jurnal pada saat hadiah itu sudah diberikan kepada pelanggan. Nah, ketika hadiah tersebut sudah kita berikan kepada pelanggan, maka otomatis akun dari premium liability ini kita debitkan. Sehingga hutang untuk memberikan hadiah tersebut berkurang. Kemudian karena hadiah itu sudah kita berikan, otomatis persediaan hadiah kita juga ikut berkurang. Sehingga akun premium inventory ini kita kreditkan. Nah, lanjut ke akun yang selanjutnya adalah environmental provision. Nah, jadi environmental provision ini adalah provision yang dia itu mungkin muncul di perusahaan karena adanya faktor lingkungan. Kemudian contoh dari environmental provision ini adalah misalnya pada tahun 2022 ternyata perusahaan saya itu mendapat izin untuk dapat mengeksplorasi ladang minyak di lepas pantai Kaur misalnya. Nah, selama 10 tahun. Namun ternyata dalam kesepakatan setelah 10 tahun diberi hak eksplorasi, perusahaan saya itu diharuskan untuk dapat membongkar kembali mesin-mesin yang dipakai. Nah, maka dalam hal ini perusahaan saya tentunya akan melakukan pengakuan terhadap kewajiban dari biaya pembongkaran ini sejak tahun 2022, yaitu sejak saya melakukan eksplorasi, walaupun peristiwa pembongkaran itu akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Nah, kemudian jurnal untuk mencatat adanya hutang environmental jika terdapat biaya pembongkaran seperti contoh saya sebelumnya, yaitu pertama, kita akan mendebit adanya drilling platform atau biaya pembongkaran, kita debitkan. Kemudian, kita juga akan mengkredit adanya environmental liability. Kenapa kita kreditkan? Karena biaya pembongkaran ini kan belum kita lakukan, masih 10 tahun yang akan datang. Jadi, harus kita akui sebagai hutang. Kemudian, jurnal untuk mencatat adanya beban depresiasi dari alat pengeboran yang kita lakukan itu adalah kita mendebit adanya depreciation expense sebesar berapa penyusutannya, kemudian
kita juga akan mengkredit adanya akumulasi depreciation of plan asset. Karena kan alat pengeboran ini termasuk ke dalam kategori aset tetap, sehingga di sini kita memakai akun akumulasi depreciation of plan asset. Kemudian yang terakhir adalah jurnal untuk mencatat adanya beban bunga atas manfaat yang diterima karena adanya pengeboran. Jadi beban bunga yang kita catat itu adalah akun interest expense kita debitkan, dan juga akun environmental liability kita kreditkan. Nah, lanjut ke jurnal untuk mencatat adanya pembongkaran alat pengeboran di akhir masa manfaat. Jadi ketika sampai 10 tahun, yaitu sejak saya melakukan eksplorasi, maka untuk pencatatannya itu ada dua, yaitu kondisi yang pertama itu ketika biaya pembongkaran yang dilakukan ternyata lebih kecil dari biaya estimasi pembongkaran. Maka jurnalnya terkait itu adalah, pertama, saya akan mendebitkan adanya environmental liability, karena pembongkaran itu sudah saya lakukan, maka hutangnya otomatis akan. Kemudian yang kedua, karena ternyata biaya pembongkarannya itu lebih kecil daripada biaya estimasi, maka saya akan mengakui adanya keuntungan dengan menggunakan akun gain of settlement of environmental liability, saya kreditkan. Kemudian karena saya langsung membayar biaya pembongkaran ini, maka cash akan saya kreditkan. Nah, untuk kondisi yang kedua, yaitu ketika biaya pembongkaran ternyata lebih besar dari biaya estimasi, maka akun yang saya pakai itu bukan gain, bukan untung, melainkan loss. Jadi saya akan mengakui adanya kerugian ketika ternyata biaya pembongkaran di tahun 2022 itu lebih besar daripada biaya estimasi. Contohnya itu misalnya, saya mengestimasi biaya pembongkaran di akhir manfaat setelah eksplorasi adalah sebesar 10 juta. Sementara ternyata biaya pembongkaran di tahun 2022 yang sebenarnya adalah 12 juta. Karena lebih besar biaya pembongkaran yang sebenarnya, otomatis saya akan mengakui adanya kerugian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh provision, yaitu one-ross contract. Jadi, one-ross contract ini dapat diartikan sebagai provision yang mungkin muncul karena adanya kesepakatan atau kontrak yang sifatnya itu memaksa atau membebani perusahaan. Nah, contohnya itu misalnya yaitu PTA itu sepakat untuk menyewa gedung sebesar 40 juta selama 2 tahun. Nah, ternyata belum sampai 2 tahun atau hanya 1 tahun pertama, PTA itu diharuskan pindah ke tempat lain. Dan ternyata kesepakatan sewa gedung yang telah ia lakukan sebelumnya itu tidak dapat dibatalkan atau tidak bisa disewakan ke orang lain. Nah, maka dalam hal ini jika PTA itu tetap memaksa untuk pindah ke gedung lain, maka PTA harus membayar yang namanya denda. Nah, uang denda yang dibayarkan ini nantinya akan diakui sebagai contingent liability. Nah, kenapa dia diakui sebagai contingent liability? Karena kan dia ini sifatnya belum pasti. Karena pada saat PTA menyewa kontrak pada tahun 2021 misalnya, nah dia itu belum tahu apakah benar-benar akan pindah atau tidak di kemudian hari. Itulah mengapa ini diakui sebagai contingent liability. Nah, lanjut mengenai restructuring. Jadi, restructuring ini dapat diartikan sebagai provision yang mungkin muncul karena perusahaan itu memutuskan untuk melakukan restrukturisasi atau penataan ulang terhadap perusahaannya. Dari restructuring ini adalah misalnya suatu perusahaan ternyata memutuskan untuk dapat menutup divisi survei lapangan. Dengan ditutupnya divisi survei lapangan ini, otomatis karyawan yang bekerja pada divisi tersebut diberhentikan oleh perusahaan. Dan karena diberhentikan, tentunya karyawan ini menuntut adanya ganti rugi
berupa uang PHK. Nah, uang PHK inilah yang mungkin menjadi perusahaan sebagai kewajiban bersyarat karena belum pasti, mungkin bisa saja ada karyawan yang ternyata tidak menuntut haknya. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai contingent liabilities dan provision. Nah, harapannya semoga teman-teman dapat memahami. Jika ada kritik saran, silakan kirim melalui kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video selanjutnya.